Lah itu loh walat, Mbak. Itu walat itu. Ya Iya, contohnya iya. seperti kejadian ini loh, Mbak. Perhatikan aja, Mbak. Mana dari mereka itu yang tidak dipermalukan, Mbak? Mana dari mereka yang ngaku-ngaku itu tadi loh, Mbak, yang sok suci, sok bersih, ya. Yang Iya, katanya, wah ini kafir, ini sesat, orang Jawa itu harus dianukan, disucikan. Ulama NU itu kurang benar sudah mendekatkan mendekati kemurtatan. Mana? Mereka mana, Mbak? Ada yang tidak dipermalukan dan tidak celaka itu mana? Yang sudah meninggal juga berapa? Sudah nggak usah kita omongkan kan? Iya, iya, iya. Kita Pak tahu De. sendiri tuh. Iya, iya. Iya. Mereka semuanya dipermalukan, Pak, dengan perbuatan dan omongan mereka sendiri. Yang dulu mereka itu dipuja-puja orang, semuanya orang senang. Sekarang banyak orang nggak senang karena omongan dan ulah mereka sendiri. Ya, berarti di niatan mereka itu sudah nggak ada ilahi. Antal maksudi mungkin waktu itu, Mbak. Iya, iya. Apa sih pekerjaan mereka itu apa gitu loh, Mbak? Selain nyumpah-nyumpahin orang, nyesat-nyesatkan orang, ngafir-ngafirkan orang, nyuruh orang bertobat seakan-akan yang disuruh tobat itu sudah melampaui batas gitu loh kesalahannya. Iya, iya. Nah ini loh, Mbak. Dan ulama-ulama sepuh yang diam, yaitu walatnya yang turun, Mbak. Hati-hati kan di situ. Hati-hati loh, Mbak. Walat itu lebih bahaya loh daripada disumpahin, Mbak. Lebih Lebih bahaya walat. walat. Bagaimana kutukan Iya. itu, Mbak. Karena Rahayu, 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 saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kali ini saya Mbak Ageng dan kru Jagat Alam lagi halan-halan menyusuri lereng Penanggungan. Ya, sambil halan-halan menyusuri wilayah pegunungan, kita juga istirahat sejenak dengan Pak D. Agus, dan kali ini ditemani juga sama Mas Eko Tandava. Ya, ini ada Mas Eko Tandavanya yang juga lagi turut serta halan-halan. Rahayu, Mas Eko. Rahayu, Iya. rahayu sakung dumadi. Iya. Rahayu, Pak De Agus. rayu, Mbak. Iya. Wah, kita di alas ini, Mbak, ya. Iyalah. Sekali-sekali halan-halan di hutan Nggak ya. perlu ditambah aja. Iya, ya sekali-sekali. Ya, kadang kita di daerah pesisir lautan. Ya, sekali-sekali juga di pegunungan lah. Iya, Mbak. Candi-candi ya, kita memang Orang merdeka kan. orang gini, Mbak. merdeka, jiwa-jiwa merdeka lah. Ya, hahaha. Ini loh Pak De, saya juga ada sedikit unek-unek. Dari Mas Eko ya. Ini mumpung masih ingat ya, Mas Eko tadi juga nanya sama Pak De Agus Bageng ngomong gitu. Ini ada sedikit pertanyaan, Mas Ekonya ini ingin tahu arti kuwalat sebenarnya itu apa. Kalau di misalnya lain daerah itu ada istilah itu terkutuk, tapi kalau di Nusantara itu kok istilahnya kuwalat. Tolong dijabarkan Pak De, apa itu kuwalat itu Pak De? Gitu ya, Mbak. Iya. Udah. Salam rahayu, salam kenyataan, dan salam kasunyatan. Rahayu, rahayu. Bener, Mbak. Kuwalat itu bahasa baku yang di negara mana itu nggak ada, Mbak. Iya, iya, Karena iya. kebanyakan mereka semuanya itu terkutuk. Iya, terkutuk istilahnya. Kalau orang Kalau terkutuk saya sudah tahu. ya, Mbak, ya. Akibat kutukan apa gitu. itu loh. Iya. Nah, ini yang nggak tahu ini istilahnya kuwalat ini. Jadi kuwalat itu gini loh, Mbak. Kalau terkutuk ya tak jelaskan juga. Mas Iya, kan iya. juga bilang kalau terkutuk itu tahu. Iya, Saya iya. pikir Mas Eko sendiri juga sudah paham. Iya. Jadi terkutuk itu gini, Mbak. Mbak Ageng itu menyalahi saya, sedangkan saya tidak pernah menyalahi Mbak Ageng. Terus saya munajatkan kepada Allah supaya Mbak Ageng itu tertimpa satu mara bahaya atau saya mintakan keadilannya. Nah, sehingga Mbak Ageng mengalami satu peristiwa yang sangat tidak enak ya, yang jelas, Mbak.
Masa ada Iya. kutukan enak? Enggak ya? Ya enggak Nah. enak lah, Lah, itu namanya terkutuk, Mbak. terkutuk. Ya, jadi di sini tuh saya memang bermunajat gitu loh. Iya, iya. Saya mengutarakan isi hati saya tidak terima intinya dibeginikan sama Mbak Ageng. Nah, terus Mbak Ageng tertimpa satu musibah itu namanya terkutuk. Terkutuk. Dan Iya. terkutuk itu Mbak ya, biasanya hukuman yang menimpa orang yang dikutuk itu sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Mm-mm. Nah, tapi beda Mbak dengan kualat Mbak. Kalau Karena kuat, semua iya. orang bisa ngutuk orang, tapi nggak semua orang bisa nurunkan walat Mbak. Enggak semua orang, Pak Nggak De, ya? bisa Mbak, semua orang nurunkan Iya. walat itu Mbak. Biasanya yang menurunkan walat itu Mbak ya, Mm-mm. orang-orang yang sudah basisnya itu para agung leluhur suci itu tadi Mbak. Atau orang-orang tetua lah Mbak. Orang-orang suci, itu Iya. yang bisa nurunkan walat. Apa walat itu sejenis seperti sabda gitu, Pak De? Enggak Mbak. Enggak, Nah, ini ya? loh bedanya walat sama kutuk. Kalau Iya, iya. orang itu masih nyabdo itu kan namanya ngutuk orang tuh Mbak. Iya, Orang iya. Jawa bilangnya itu kan nyupatani. Nyupatani itu nyumpai gitu loh. Iya, iya, Orang kualat itu enggak begitu Mbak. Mbak Ageng ngomong yang enggak mitnah saya, yang enggak jelek-jelekan saya, atau mungkin berbuat sesuatu supaya saya celaka. Dan saya tidak pernah mendoakan Mbak Ageng itu supaya tertimpa ini, atau saya munajat kepada Gusti supaya Mbak Ageng mendapatkan masalah seperti ini, itu saya nggak pernah begitu. Iya, iya. Jadi saya kosongkan gitu Mbak, biar alam Iya. yang bergerak itu jauh lebih berbahaya Mbak. Jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Iya, karena kadar hukumannya itu nanti bisa melebihi seperti apa yang saya mau gitu Mbak. Oh, Tapi iya, kalau iya, saya iya. munajat, ya Allah supaya orang ini kena gini karena saya merasa ditolongi, orang itu nanti pasti kena hukuman sesuai dengan apa yang saya munajatkan. Tapi Iya. kalau saya pasrahkan dengan alam, ini bahaya Mbak. Jadi kewalat itu istilahnya juga kok dari kepasrahan itu, Pak De? Iya, tapi bukan semua orang yang pasrah itu terus bisa nurunkan walat. Sekarang contohnya gini aja loh Mbak, sekarang yang lagi trending Mbak Ageng, tak mau percaya ndak ya, bukan Mbak Ageng ya, Iya. dengan semua saudara semua yang di luar sana. Mm-mm. Mbak, banyak sekali ya Mbak ya, ulama-ulama yang katanya mereka itu ulama garis lurus, Mm-mm. katanya mereka itu yang benar. Setelah memaki-maki ulama-ulama sepuh NU, semuanya kan kena walat Mbak. Ya Iya, kan? iya, iya. Siapa yang tidak dipermalukan Mbak? Iya, iya. Mulai dari si A masalah jet mesum, kemarin barusan aja Benteng Akiko, mereka tuh ngomongnya kayak apa dengan ulama-ulama sepuh NU? Ya. Iya, Terus iya. yang satu lagi keperucut omongan masalah wayang, yang satu lagi keperucut omongan masalah salib isinya setan. Mereka ini kayak dipermalukan dengan tingkah laku dan perbuatan mereka sendiri, plus sama omongan mereka sendiri, Mbak. Iya, Ini iya. loh yang disebut walat itu. Oh, gitu ya, Pak De? Itu. Dan sekarang ini Mbak, kalau kita Mhm. mau tahu, ya, Iya. leluhur-leluhur Nusantara ini kan sekarang sudah banyak yang keluar, toh, Mbak. Yang satu itu mendampingi putra-putra Nusantara yang masih Iya. mau menjaga kenusantaraannya. Mm-mm. Yang lainnya ini menuntun mereka-mereka yang membuat rusuh di Nusantara ini, Mbak. Membuat rusuh, Pak De, ya? Iya, dengan cara itu tadi loh, Mbak. Mereka ini orang-orang pinter loh, Mbak. Orang-orang cerdas, orang-orang pendidikan. Kok bisa mereka berbuat seperti itu? Apa mereka nggak mikir sebelumnya akibat dari perbuatan itu? Yakin, Mbak, mereka ini nggak dituntun oleh sesuatu, invisible hand, kekuatan gaib atau apa gitu, yang berbentuk Iya, iya. walat itu tadi loh, Mbak. Karena mereka sudah terlalu membuat kerusakan di Nusantara dengan Iya, omongan yang iya. enggak itu tadi loh, Mbak. Iya. Ya, yang dibilang orang Nusantara itu nyembah pohon, yang sesajen ditendangi, lah kayak begitu itu loh, Mbak. Iya, saya ingat itu Pak De waktu ada penendangan sajen itu. Akhirnya Dan apa yang akhirnya terjadi? terjadi Festival di mana-mana banyak festival 1000 tumpeng. 1000 sasajen, 1000 itu. sajen. Nah, itu loh, Mbak. Ini yang namanya walat itu, Mbak. Jadi mereka itu perbuatannya jelek malah menimbulkan kebaikan untuk orang yang dicelakakan itu, Mbak. Iya, iya. Itu loh iya. walat itu, Mbak. Dan itu nggak main-main, Mbak. Nggak semuanya orang bisa menurunkan walat, Mbak. Kalau nggak orang bangsanya Poro Agung Raja atau bangsanya Resi, bangsanya Bagawan Pendeta itu nggak mungkin bisa menurunkan walat. Iya, iya. Karena walat itu bukan doa, Mbak. Bukan beliau itu terus mendoakan orang yang berbuat tidak benar itu tadi dengan doa-doa yang tidak benar, enggak. Mm-mm. Itu dipasrahkan dengan alam. Beliau nggak ngapa-ngapain, Mbak. Sudah biarkan aja.
Soalnya beliau itu kuncinya gini loh, Mbak, yang dulu saya dikasih tahu Romo Ageng, Mbak. Heeh. Uripku iki kan ono sing nguripi. Iya. Uripku iki ya ono sing duwe. Kan gitu, Mbak. Iya, iya. Hidup saya ini kan ada yang menghidupi, Mbak. Ada. Dan hidup saya ini ada yang punya. Iya. Kalau kamu kelewatan mempermainkan hidup saya, nanti yang hidupin saya nggak terima loh sama Istilahnya kamu. kalau orang Itu Jawa loh mengatakan walatnya. sing ngomong aku ora trimo. Lah, yang ngomong saya ini nggak terima. Mungkin Iya. kalau saudara kita yang muslim kan dalam diri manusia kan selalu diikuti oleh 2 malaikat penjaga, Mbak. Iya, Yang iya. namanya malaikat hafasa. Itu loh nanti yang nggak terima, Mbak. Saya nggak mendoakan apa-apa sama mereka yang seperti ini, seperti itu sama saya. Tapi yang ngomong saya ini tadi loh, Mbak. Iya. Yang menjaga saya ini apa ya terima, saya dibegitukan terus. Saya mau melawan ya nggak mungkin wong dia pejabat. Iya, iya. Saya mau nerjang ya nggak mungkin wong dia lebih banyak uang daripada saya. Mm-mm. Iya. Saya Iya. mau ngajak kuat-kuatan yang jelas kuatan mereka. Terus saya mau berbuat apa ya sudah saya diam, Mbak. Sudah. Saya cuma mandengin diri saya. Mosok sih ya yang punya hidup saya itu diam, saya dibeginikan. Lah itu loh walat, Mbak. Itu walat itu. Ya Iya, contohnya iya. seperti kejadian ini loh, Mbak. Perhatikan aja, Mbak. Mana dari mereka itu yang tidak dipermalukan, Mbak? Mana dari mereka yang ngaku-ngaku itu tadi loh, Mbak. Yang sok suci, sok bersih, ya. Yang Iya, katanya, wah ini kafir, ini sesat. Orang Jawa itu harus dianukan, disucikan. Ulama NU itu kurang benar, sudah mendekatkan mendekati kemurtatan. Mana? Mereka mana, Mbak? Ada yang tidak dipermalukan dan tidak celaka itu mana? Yang sudah meninggal juga berapa? Sudah nggak usah kita omongkan kan? Iya, iya, iya. Kita iya, tahu Pak. sendiri toh. Iya, iya. Iya. Mereka semuanya dipermalukan, Pak, dengan perbuatan dan omongan mereka sendiri. Yang dulu mereka itu dipuja-puja orang, semuanya orang senang. Sekarang banyak orang nggak senang karena omongan dan ulah mereka sendiri. Ya, berarti di niatan mereka itu sudah nggak ada ilahi. Antal maksudi mungkin waktu itu, Mbak. Iya, iya. Apa sih pekerjaan mereka itu apa gitu loh, Mbak? Selain nyumpah-nyumpahin orang, nyesat-nyesatkan orang, ngafir-ngafirkan orang, nyuruh orang bertobat seakan-akan yang disuruh tobat itu sudah melampaui batas gitu loh kesalahannya. Iya, iya. Nah ini loh, Mbak. Dan ulama-ulama sepuh yang diam, yaitu walatnya yang turun, Mbak. Hati-hati kan di situ. Hati-hati loh, Mbak. Walat itu lebih bahaya loh daripada disumpahin, Mbak. Lebih Lebih bahaya walat, walat. bagaimana kutukan Iya. itu, Mbak. Karena kutukan itu kadarnya seperti apa yang kita minta, Mbak. Ya, seperti tadi saya bilang deh, Mbak. Karena saya Tapi merasa- kalau kuwalat itu sudah bukan Loh, atas permintaan kita sendiri, Loh, sudah. alam pun bergerak. Alam yang berbicara. Iya. Ya ini loh, Mbak. Ini loh yang mungkin orang bilang itu apa? Allahu a'lamun maujudi bihaqi. Allah itu kan nyatanya alam, Mbak. Iya. Iya. Dan semuanya itu kan akan bergerak dengan sendirinya, Mbak. Dan Iya, itu iya. lebih dahsyat lagi, Mbak. Kalau Iya. saya doakan orang yang mencelakan saya, Mbak, mungkin hukumannya cuma segitu, sebatas apa yang jadi permohonan saya. Mm-mm. Tapi kalau saya pasrahkan ke alam, wah ini lebih bahaya lagi, Mbak. Iya. Bisa nggak ketulungan, ya seperti itu. Iya, iya, iya. Itu bedanya walat sama kutukan itu di situ, Mbak. Dan cuma kita harus ingat bahwa orang yang menurunkan walat itu bukan orang main-main. Semua orang bisa ngutuk orang, Mbak. Semua orang bisa nyumpai orang. Tapi tidak semua orang itu bisa menurunkan walat gitu. Ini iya, anehnya leluhur iya, Nusantara iya. itu, Mbak. Kalau orang Jawa bilang itu malati. Nah, orang Ojo, malati itu jangan macam-macam dengan beliaunya si A si B karena orang itu malati. Ya, orang malati itu pasti orang Linuwe, Mbak. Iya, Orang Linuwe kan kalau orang kita bahasa kita itu kan orang suci dong, Mbak. iya, iya, Orang ini kan bukan orang sembarangan. iya. Lah, yang bisa menurunkan walat itu cuma ya ini, Mbak, Nusantara tercinta kita ini. Kalau di negara lain adanya kutukan, Mbak, nggak ada walat. Kutukan nggak ada kualat, Iya, ya. coba cari di negara lain ada nggak walat itu kayak gimana? Iya, Nggak iya. ada, Mbak. Pasti mereka bilangnya itu kutukan gitu. Iya, iya. Padahal iya. kutukan itu nggak sama, Mbak, dengan walat itu, Mbak. Kutukan itu turun atas dasar permohonan kita karena kita merasa didolimi atau diperlakukan tidak adil. Lalu kita memohon, Memohon. terus dikabulkan dengan sesuai permintaan kita. Iya, sehingga orang yang mendolimi kita itu kena musibah seperti terus kita bersenang hati. Iya. Nah, kita biasanya kan gitu, Mbak. Iya, iya, kita iya. bersenang hati ngerasa no syukur kamu lah kan gitu. Tapi kalau walat kan nggak begitu, Mbak. Iya, walat nggak seperti itu. Iya, iya. Dia jalannya nggak seperti itu. Bahkan dia lebih sengsara daripada kutukan itu tadi. Nah, ya itu, Mbak. Bedanya walat dan kutukan itu. Iya, iya. Jadi banyak sekali sebetulnya
orang-orang sekarang itu yang menerima walat dari perbuatannya itu yang tapi nggak dirasakan kalau dia itu betul, Mbak. kuwalat. Betul, betul. Tiba-tiba tertimpa musibah, misalnya begitu. Betul, betul. Wah, kena musibah, nggak taunya itu walat. Walat, Nah. iya. Itu walat loh, Mbak. Lah sekarang ini kan semuanya itu pada ngomongin gitu. Kayaknya orang-orang yang garis keras ini ketimpa walatnya ulama-ulama sepuh NU. Iya, Itu iya. ketimpa ulama NU atau ketimpa walatnya leluhur ya, Mbak ya. Ya Iya, kita iya. perhatikan aja sendiri. Nanti kita perhatikan, Mbak. Mm-mm. Habis ini siapa lagi, Mbak, yang kena begitu? Terus ini, Mbak, sampai mereka benar-benar habis. Soalnya, Mbak ya, orang yang bisa walat itu kan bukan cuma untuk orang yang masih hidup, loh, Mbak. Kadang beliaunya ya yang sudah moksa, yang sudah dikebumikan, terus kita menelantarkan, itu juga bisa mengeluarkan walatnya loh, Mbak. Bisa, Pak. Loh Ya? iya, misalnya Bapak Momong desa, dulu beliaunya itu yang Bapak desa, malah sekarang ini nggak diramut, dibiarkan, Iya. malah dianggap itu makamnya setan atau makamnya apa. Lah itu nanti akarnya keluar, Mbak, walat itu tadi, Mbak. Itu Iya, walat iya. itu, Mbak. Ya, saya Pernah Pernah. dengar ya, Mbak ya? bahkan pernah menemui kejadian seperti itu, Nah, Pak. iya, di kampung itu akhirnya nggak karu-karuan Iya. kejadiannya kan. Nah. Ya, karena di situ diceritakan ya, ada sebuah punden, dulunya tempat istilahnya Eyangnya sing itu ya, Mbau Mbau Rekso Rekso. yang Yang babat babat alas alas itu. membuat desa di tempat itu. Hmm. Terus kedatangan dengan tamu-tamu dari luar daerah. Hmm. Dikatakan itu tempat sesat. Sesat. Lah akhirnya dirobohkan, Hmm. dihilangkan. Lah setelah itulah Terjadi mereka ini tertimpa berbagai macam musibah. masalah lah, iya. Iya, Nggak iya. kecil, nggak besar, nggak tua, Iya. nggak enom ya, Mbak ya. Kena semua. Iya. Itu namanya walat itu, Mbak. Iya, walat itu, Itu Pak. walat, Mbak. Beliaunya memang sudah nggak ada. Iya, Mbak. sudah Tapi nggak ada. jasa-jasa beliau, siri ilmu beliau kan beda ya, Mbak ya. Iya, iya. Makamnya aulia itu jangan disamakan dengan makamnya umum loh, Mbak. Ya, beliau itu meskipun sudah tidak ada, tapi ilmunya itu tetap hidup. Coba tanya aja, Mbak, sama saudara kita yang muslim yang dari pondok, kan ada di Al-Quran dikatakan begitu, Mbak. Sebenarnya wali-wali Allah itu tidak pernah mati, Mbak. Mereka itu tetap hidup, cuma kita nggak ngerti hakikat dari kehidupan mereka sekarang. Nah itu loh, Mbak. Iya, iya. Jangankan beliaunya itu masih hidup, Mbak. Setelah meninggalnya aja beliau masih bisa memberi makan banyak orang, Mbak. Iya, betul sekali, betul Buktinya sekali. kayak makamnya Sunan Ampel itu berapa banyak orang yang dikasih makan sama itu. Iya. Itu loh, Mbak. Coba di situ nggak ada makamnya yang Sunan Ampel, nggak akan seperti itu kok, Mbak. Nggak Tempat ramai, itu akhirnya Mbak. di situ ada orang jualan makanan dan berbagai iya. macam. Coba kalau di situ nggak ada Apa itu, makamnya Sunan Ampel, nggak bakal seperti itu. Lah ini loh, Mbak. Iya, iya. Nah itu loh, Mbak. Kalau kita mau merawat beliaunya, ya, apalagi beliaunya yang masih hidup kayak sekarang ini kan, sesepuh-sesepuh tua yang masih hidup, iya, sesepuh yang usianya itu sudah segitu, lah terus Iya. kita muliakan. Ya itu nanti berkahnya main, Mbak. Tapi kalau kita maki-maki, kita kata-katain yang enggak, ya kamu tunggu aja. Kayak yang sudah-sudah lah, Mbak. Iya, 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 Pak. Mana yang tidak tertimpa? Kita inget-inget aja, mulai dari atas sampai yang tengah sampai bawahnya, kan kena semua itu. Yang ngomongnya enggak masalah Nusantara, ya, yang maki-maki ulama-ulama NU itu loh, Mbak. Kan ulama Muhammadiyah nggak pernah dimaki-maki, Mbak. Kan ulama-ulama NU yang dimaki-maki. Iya, iya, iya. Nah, itu loh. Coba aja kalau dilihat sendiri, diperhatiin sendiri, Mbak. Mana yang tidak kena walatnya? Nah, ini walat, Mbak, bukan kutukan. Iya, iya, Nah, itu. iya. Mereka kan jauh lebih malu, Mbak, kalau memang mereka mau dipermalukan. Mereka kan jauh lebih sengsara kalau memang mereka mau disengsarakan. Walat itu bahayanya di situ, Mbak. Iya. Ya, itulah namanya walat, Mas Eko. Iya. Mas Eko sekarang udah paham ya, dari penjelasan Pak D Agus tadi. Luar biasa apa yang disampaikan Iya. Pak D. Mungkin Agus ada yang ingin ditanyakan lagi luar pada biasa Pak D Agus. yang dikupas beliau ini antara kualat dan apa? Kutukan, ya. Kutukan. Atau sabdo. Ya. Saya jadi ingat waktu saya kecil. Iya. Sampai saya ingat-ingat sampai bertanya-tanya saya ini sampai kapan ya namanya kualat itu jadi dosa itu kapan? Padahal saya itu waktu kecil ini saya ingat itu saya itu nggak perlu ditakutin dosa neraka surga ya. Saya dibilangin orang tua saya
jangan berani-berani sama orang tua loh. Kualat itu sudah takutnya takutnya setengah luar mati. Iya, Nah, iya, itu iya. loh. Ini gimana ya Pak Diagus? Jadi untuk generasi milenial, Mm-mm. ada nggak resep-resep khusus untuk para generasi milenial ini yang dengan kondisi teknologi perkembangan zaman yang luar biasa, Mm-mm. kepercayaan kita terhadap leluhur ini, generasi itu harus lebih bangkit seperti itu. Monggo diwedar Pak. Iya. Kalau yang Mas Eko tadi itu benar. Kita dulu waktu kecil ya benar Mas Eko. Saya sendiri juga sering nemukan itu. Bahkan saya dulu juga pernah saudara saya dibegitukan. Jangan berani-berani sama orang tua, nanti kualat. Itu sebenarnya kan doktrin dari orang tua kita. Yang kita takutkan itu bukan masalah dosanya, Mas. Yang kita takutkan itu nanti kalau kita kena hukuman karena kita berani sama orang tua. Lah, biasanya orang tua kita kalau sudah ngomong nanti kualat itu terus ditunjukkan nanti jadi batu, nanti jadi ini, nanti jadi itu, kan itu. Iya, iya, Nah, iya. dari situ itu tadi yang lebih anak-anak itu lebih takut gitu. Ya, seperti di cerita Nusantara kan ada dongeng Malin Maling Kundang. kundang. Ya. Nah, itu tadi. Iya. Ya seperti itu, anak-anak yang terkutuk itu karena berani sama orang tua, berani bantah, berani nyakitin orang tua. Jadi mereka ya beliau-beliaunya yang dulu sekarang sudah sepuh, tapi dulunya itu kan takutnya di situ, Mbak. Sama yang namanya kualat itu. Iya. Lah kalau kualatnya jenis sekarang ini, Mas, sebenarnya kualatnya itu ya berbentuk kesusahan hidup, Mas. Kesusahan hidup. Coba ya, Mbak ya. Anak-anak ya, saudara-saudara kita ya, terutama adik-adik kita ya Mas Eko ya. Kalau kalian merasa sudah berbuat baik, kalian merasa sudah berbuat ini dan itu yang menurut kalian baik, tapi kenapa kok hidup kalian itu masih tetap kayak begitu? Kok kalian merasa tidak bisa menggapai atau mencapai sesuatu yang semaksimal mungkin seperti yang kalian harapkan? Ya coba itu kalian perhatikan baik-baik. Karena banyak kan cerita gitu. Meskipun sekolah kamu tingginya kayak apa, ibadah kamu bagusnya kayak apa, amalia kamu kayak apa, tapi kalau kamu sudah tidak menuruti apa yang menjadi ucapan orang tuamu, orang tua kamu anggap di bawah pemikiran atau kepandaian kamu, itu pun juga bisa menurunkan walat. Iya, iya, iya. Akhirnya orang membuat susah hidupnya hidup. sendiri, Iya, gitu loh, Mbak. iya. Sak tinggi-tingginya sekolahan kamu nggak mungkin menang sama orang tua kamu meskipun beliaunya itu nggak sekolah. Karena beliau itu kan yang melahirkan kamu. Iya, 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 yang menghidupi kamu. Bahkan doanya beliaunya itu loh jauh lebih utama daripada ibadah kamu loh, Mbak. Iya. Lah, anak-anak sekarang itu kadang gitu. Ya seperti mereka lah Mbak, balik lagi Mbak. Kalau sudah sama junjungannya sampai kakinya dicium-cium sampai lah. Iya. Mereka mau nggak sama orang tuanya kayak gitu? Iya, iya. Lah, malah ada lagi toh katanya sungkem sama orang tua itu nggak ada ajarannya, nggak ada dalilnya. Dengar toh? Iya, iya, Lah, pernah dengar. Ini loh, kita itu kan mau dirusak dari situ Mbak. Nggak Iya, ada itu adat sungkeman, mana dalil hadisnya sungkeman loh. Orang sungkem sama manusia, orang tua kok, anak sungkem sama orang tua kok ditanya dalil hadisnya. Nah, kamu ini sapi apa kerbau gitu? Kok berbuat seperti itu kamu tanyain dalil sama hadisnya? Itu wajib Mbak, nggak usah nunggu dalil hadis dan hukum. Kalau orang tuh seorang anak terus sungkem, iya. Iya, iya. Itu kan Sembah bekti sama orang tua itu wajib sudah. iya, suatu ajaran Nusantara yang begitu luhur. Lah iya. Doa orang tua itu yang paling utama, Mbak. Setelah itu kepandaian kamu dan juga amal ibadahmu. Lah anak sekarang kan dibalik, Mbak. Iya, perbuatan baik dan kepandaiannya itu yang mereka utamakan, sedangkan berkah doa dan orang tua itu mereka anggap Allah itu apa. Disitulah prinsipnya orang zaman kuno. Lah ini loh, Pak. Nah, Ini yang ini. sering itu gitu Ini orang zaman kuno. kuno katanya, Mbak. Ya apa sih sungkem sama orang tua, minta pangestu orang tua. Katanya kuno. Lah ini. Memang orang tua itu nggak pernah mendoakan anak jelek, Mbak. Tapi dengan orang tua diperlakukan seperti itu, ya kalau hatinya itu tidak tersakiti. Kalau tersakiti, Mbak. Menjadi walat tadi, Pak De ya. Iya, jadi malah petaka bagi Iya. adik-adik kita yang itu tadi, Mbak. Iya, iya, iya. Ini yang bahayanya Mbak. Iya, iya. Jadi, Gimana? Untuk generasi atau dogma-dogma dari garis keras yang luar biasa Iya, iya. menggempur budaya Nusantara.
Iya, iya. Jadi sampai-sampai ini nggak sedikit loh ya terjadi. Contoh orang tua yang berbeda agama, gitu ya kan. Si anak ini mungkin karena menikah atau alasan apa, dia pindah ke agama yang lain yang basisnya garis keras. Ya, toh. Akhirnya dengan dogma-dogma yang keras, ya toh, sampai dia berani melawan orang tuanya, mengkafir-kafirkan orang tuanya. Wah, luar biasa. Ya ini, itu tadi arah omongannya Mas Eko kan ke sana itu tadi, Mbak. Kalau sudah seperti ini sudah lah, Mbak. Iya, coba kita tanyakan sama yang sepuh-sepuh, kita tanyakan dalil hadis ijab mangkiyas, kita tanyakan Al-Qur'an. Jangan kamu bilang kafir, kamu bilang gitu aja loh, Mbak. Ada kan ayatnya itu sama orang tua itu loh, sudah nggak bagus. Bilang gitu aja loh. Bentak orang tua itu aja loh, Mbak. Itu sudah turun yang namanya walat itu. Nah, ini sama orang-orang itu yang seperti yang Mas Eko tadi bilang itu kan, kita kan mau dirusak seperti itu, Mbak. Dengan cara ngajarin anak-anak itu tidak menghormati orang tuanya. Ini sama halnya dengan memberikan jalan mereka ini dalam jurang kesengsaraan itu tadi, toh, Mbak. Nah itu. Iya, bener itu, Mas Eko bener ya. Iya. Ya itu loh, Mbak. Gimana? Mereka seperti itu nggak ngerti ya, Mbak, yang namanya walat ya. Mereka taunya cuma kutukan tok. Iya, karena kebanyakan anak zaman sekarang itu kan sudah nggak mengenal hal-hal begituan. Yang disebut loh, apa itu walat, kuwalat, apa nggak ada yang ngerti. Lah padahal yang diomongkan Mas Eko tadi, yang paling keramat dalam hidup manusia ini kan sebenarnya bukan guru suci, toh, Mbak. Iya. Bahkan bukan nabi loh, Mbak. Yang paling keramat dalam hidup manusia itu kan kedua orang tua kita, toh, Mbak. Iya, betul. Iya. Dan ini bukan omongannya orang biasa. Rasulullah sendiri aja bilang apa, Mbak? Ibumu. Baru bapakmu kok nggak nunjuk aku kok nggak begitu. Iya, Mas Eko. Loh. Jadi ini pesan bagi para pemeluk agama, seluruh pemeluk agama. Saat Anda memijakkan kaki di Nusantara, pegang betul Bhinneka Tunggal Ika. Hormati seluruh agama yang ada di Nusantara. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebajikan apapun yang menduakan. Saling menghormati. Di mana kakimu dipijak, junjung tinggi langitnya. Iya, betul. Iya, benar itu. Iya. Karena kalau kita tidak bisa menjunjung langit di mana kaki kita berpijak, ya bumi yang kita tempati itu nanti akan mengeluarkan walatnya, Mbak. Iya. Kan betul. Ada orang Jawa bilang siji desa mawa cara ya, Mbak. Lain wilayah itu sudah lain, Mbak. Iya, sudah lain. Mungkin kamu di Jawa bisa begini, tapi kalau kamu tinggal di tempatnya saudara kita di Kalimantan sudah beda lagi. Tinggal di daerah saudara kita yang di Papua, di Sumatera sudah beda lagi. Saya pikir telak banget itu omongannya Mas Eko tadi. Kalau kamu tidak bisa menjunjung tinggi langit di mana kakimu berpijak, nanti alam itu tadi yang menurunkan walatnya. Jangan dipikir alam itu nggak bisa menurunkan hukuman loh, Pak. Nah, makanya orang kan bilangnya begitu. Kalau alam sudah berbicara, itu nanti kamu jauh lebih sengsara. Mbak. Karena kamu tempat tinggalnya di situ, gitu loh, Mbak. Semoga dengan pencerahan ini nanti generasi muda kita ini ya lebih mawas diri, mengerti dengan apa arti kuwalat, atau malati. Lebih bisa menghormati orang tua. Lebih menghormati pada saudara-saudara yang lebih mereka tua. Yang agama, kayak Mas Eko tadi bilang karena mereka sendiri pun juga sama-sama melakukan satu kebajikan seperti kita. Kalau kita nggak bisa menghargai mereka, kita salah-salahkan mereka, ya mereka sendiri juga bisa mengeluarkan walat itu tadi. Yang namanya orang nggak salah disalah-salahkan kan ya tetap aja gitu. Ya saya pikir cukup di situ ya, Pak. Ya terima kasih sekali Pak De atas penjabarannya untuk kita-kita yang masih awam dalam istilah walat dan kuwalat terima kasih juga Mas Eko ya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mas Eko Tandava. Rahayu Pak De. Rahayu. Jangan lupa bahagia.